Baik, mahasiswa sekalian, kita mulai perkuliahan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa, mahasiswi sekalian, kita berjumpa kembali ya dalam perkuliahan lanjutan kita. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada pekan lalu, ya, kalian telah menyiapkan pembuatan tugas, pembuatan resume ya, yang sudah kalian upload di Google Class ya, tulisan tangan ya. Saya sudah cek semuanya sudah ada ya, tentang subjek hukum internasional ya, subjek hukum internasional. Baik, sebelum kita masuk ke materi baru, kita refresh sebentar ya, flashback sebentar, review sebentar ya tentang perkuliahan kita pekan lalu ya, tentang pengantar dari subjek hukum internasional. Kira-kira siapa bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional? Ya, silakan, mahasiswa sekalian. Siapa bisa menjelaskan? Ansor, coba. Baik, Pak. Subjek ya, Pak. Subjek hukum internasional. Yang menurut saya yang ketahui apa itu subjek hukum internasional adalah dialah yang memegang hak dan kewajiban Ya. dalam segala praktek hukum internasional. Ya, bagus ya. Jadi subjek hukum internasional adalah segala yang bisa memangku atau mengemban hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Bagus jawabannya, Ansor ya. Kemudian apa subjek hukum internasional yang pertama, Nabila? Dari press ini ya. Subjek hukum internasional yang pertama adalah, ayo, masih ingat materi kita minggu lalu ini? Penny? Lupa, Pak. Penny? Subjek hukum internasional yang pertama adalah? Subjeknya tata suci, Pak. Tata suci yang ketiga itu. Nah, ya, yang pertama adalah negara ya. Negara sebagai subjek hukum internasional yang tertua ya dan dominan sifatnya. Ya, dari mulai muncul hukum internasional, negara itu sudah menempati posisi subjek hukum ya dalam hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah, siapa bisa menjelaskan? Namun sebelum masuk yang kedua kita review dulu ya. Negara itu kan ada syarat-syaratnya dalam pertemuan pekan lalu ya. Apa syarat-syarat dari sebuah negara agar bisa dikatakan negara itu telah cukup syaratnya dikatakan sebuah negara sesuai dengan pasal 1 Konvensi Montevideo. Siapa bisa menjelaskan? Rian? Ada 4 kemarin kita jelaskan kan? 4 syarat agar negara itu dikatakan ya dapat dikatakan. Pak, mohon mas, Pak. Ya? Mujahid Mau masuk? Mujahid ingin masuk ke kelas, Pak. Oh iya, iya. Untuk konfirmasi, Pak. Siap, ya ini dia. Baik. Nah, jadi kita katakan kemarin pertemuan minggu lalu bahwa agar dapat dikatakan ya negara itu menjadi sebuah negara ada 4 syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 1 ya Konvensi Montevideo ya. Siapa bisa menjelaskan 4 syarat itu? Izin Pak, saya Pak. Oh ya, silakan Mujahid. Pertama, mereka harus memiliki wilayah Pak. Punya apa? Memiliki wilayah. Oh punya bagus penduduk. ya. Kok putus-putus suaranya Mujahid? Sinyal kurang bagus ya? Iya Pak. Pertama, negara itu harus memiliki wilayah ya. Oke, yang kedua Mujahid? Penduduk Pak, atau warga. Bagus ya. Kepemimpinan atau pemerintahan yang berdaulat. Dan berdaulat, bagus ya. Satu lagi.
dan kemampuan untuk bekerjasama dengan negara lain, Pak, sehingga diakui. Bagus, ya. Jadi itu 4 syarat yang harus dimiliki oleh sebuah negara agar sesuai hukum atau menurut hukum dia diakui sebagai negara. Ya, bagus. Kita masuk ke subjek hukum yang kedua. Apa itu subjek hukum yang kedua? Rian? Ayo, siapa mau jawab? Subjek hukum internasional yang kedua adalah organisasi internasional, ya, organisasi internasional. Kita jelaskan, Internasional, Pak. ya, apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, ya. Ini tak luput dari sejarah, ya, pasca Perang Dunia Kedua, ya, di mana saat itu banyak bermunculan organisasi-organisasi internasional yang merupakan perkembangan, ya, kebutuhan dari masyarakat internasional. Ya, kita tahu setelah Perang Dunia Kedua itu, apalagi kalau kita baca sejarah, banyak korban yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua, sehingga muncullah beberapa organisasi internasional, salah satunya PBB, ya. Sebelum PBB ada LBB, ya, Liga Bangsa-Bangsa, kemudian ada PBB sebagai bentuk perkumpulan negara-negara yang misi utamanya adalah menciptakan perdamaian saat itu, ya. Lalu muncullah organisasi-organisasi internasional yang lain. Ini kita sudah jelaskan pada minggu lalu, ya. Yang ketiga, tadi Penny sudah mengatakan apa? Yang ketiga, Penny? Tata suci, Pak. Ya, tata suci, bagus, ya. Jadi tata suci itu maksudnya apa, Penny? Tata suci adalah, jadi, ya, kalau bicara tata suci ini tidak lepas juga dari aspek historis, ya, di mana saat itu, ya, negara Italia yang di dalamnya ada namanya wilayah Roma, ya, atau apa namanya itu, Italia saat itu mengalahkan Roma, ya, dalam perang, lalu takluklah Roma kepada Italia. Tapi ada di salah satu wilayah Roma yang namanya Vatikan, yang secara historis dari situlah dipusatkan, ya, kegiatan keagamaan Katolik, ya, sehingga pada saat itu walaupun Roma sudah takluk pada Italia, Vatikan ini diberi keistimewaan, ya. Jadi luasnya itu nggak lewat dari 2 km persegi, ya, wilayahnya itu, namun di situ diakui oleh hukum internasional sebagai sebuah subjek hukum internasional. Ya, ini sudah kita jelaskan juga pada pekan lalu, ya. Kita hanya refresh saja supaya nggak lupa, ya. Oke, berarti kita sekarang masuk ke subjek hukum internasional yang keempat. Apa yang keempat? Mari kita lihat di slide, ya. Kita akan lihat di slide. Saya akan tampilkan slide-nya. Nah, subjek hukum internasional yang keempat adalah Palang Merah Internasional. Ya. Coba silakan dibaca slide-nya, Mujahid. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi tersebut sebagai suatu subjek hukum internasional yang lahir karena sejarah, walaupun kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian internasional dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Sekarang PMI secara umum diakui sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Iya. Jadi subjek hukum internasional keempat itu adalah Palang Merah Internasional atau ICRC, ya, International Committee Red Cross, ya, ICRC. Jadi Palang Merah ini berkedudukan di Jenewa atau Swiss, ya. Jenewa itu salah satu kota di Swiss, ya. Jadi kenapa berpusat di sini di Jenewa Swiss ini adalah tidak terlepas dari juga faktor sejarahnya, ya. Dulu ada seorang bernama Henry Dunant, ya,
yang sebagai orang yang peduli terhadap akibat ya Perang Dunia Kedua yang saat itu banyak mengakibatkan korban luka atau korban meninggal dunia dari pihak sipil ya, dari pihak sipil dan pihak kombatan. Lalu dia punya inisiatif mendirikan sebuah wadah di mana wadah tersebut ya mempunyai misi kemanusiaan yang merawat, ya memberikan perawatan, memberikan pengobatan terhadap korban-korban, ya korban-korban dari perang yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, ya. Jadi memang tujuannya murni kemanusiaan, tidak ada unsur politis. Jadi ICRC ini dia tidak boleh memihak, ya. Dia harus netral. Dalam peperangan pun dia tidak bisa dijadikan sebagai sasaran, ya, sasaran militer. Ya, itu ada aturannya, ada hukumnya mengatur, ya, hukum humaniter internasional mengatur bahwa pihak ICRC sebagai pihak yang netral dan punya misi kemanusiaan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang. Ya, itu didirikan tahun 1949 dengan Konvensi Jenewa. Ya, Palang Merah itu didirikan tahun 1949. Ya, sejak itulah mulai berkembang ya sampai merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, ada Palang Merah Indonesia ya. Itu dia. Baik. Ada yang mau ditanyakan dari Palang Merah ini? Sebelum kita lanjut kepada pihak lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jika Palang Merah ini dilanggar, Pak, maksudnya yang dia membantu beberapa orang yang sedang kesulitan atau kesakitan, Pak. Ya. Tapi dia ditembak, Pak, gitu, Pak. Nah, apa yang iya, hukuman... saya sudah ngerti maksudnya ya. Maksudnya nanti ada petugas ICRC itu yang menjadi korban gitu kan. Dia sedang bertugas gitu kan merawat orang, tapi dia malah dijadikan sebagai sasaran gitu, ditembak gitu kan. Iya, betul, Pak. Jadi itu jelas ya kalau tindakan seperti itu telah melanggar yang namanya hukum humaniter internasional. Jadi pihak negara yang menjadikan petugas ICRC sebagai sasaran dan memang terbukti misalnya dia tertembak, maka jelas ada sanksinya. Jadi bisa negara yang melakukan itu bisa dilaporkan atau dituntut ya di namanya ICJ ya, International Court of Justice ya, pengadilan internasional ya. Jadi nanti bisa dituntut sebagai orang yang telah melakukan kejahatan perang ya. Ada beberapa contoh kasus ya di mana memang suatu negara ya divonis sebagai penjahat perang karena melakukan tindakan itu ya. Kita pernah membaca sejarah ya, ada kejadian di mana pegawai PBB yang ada saat itu di Israel ya, saat itu berada di Palestina, terbunuh ya, hampir sama kasusnya, dan itu juga nanti bisa diajukan ke ICJ ya. Banyak contoh kalau misalnya kita bicara penjahat perang ya, seperti Presiden Serbia ya, Slobodan Milošević ya, dulu yang telah melakukan kejahatan perang, di mana dia melakukan suatu tindakan genosid ya, pemusnahan suatu etnis ya, baik seluruhnya atau sebagian ya, dari bisa karena rasnya, bisa karena agamanya ya. Kebetulan kemarin yang terjadi di Bosnia itu, yang Serbia antara Bosnia dan Serbia itu adalah genosid atau pemusnahan terhadap kaum Muslim Bosnia ya, dan ini terbukti. Slobodan Milošević terbukti melakukan kejahatan perang sehingga dia divonis sebagai penjahat perang, gitu ya. Baik, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, siapa tadi yang bertanya? Si Rian ya, bagus. Terima kasih ya Rian, pertanyaannya bagus ya. Jadi tindakan itu adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diajukan tuntutan ke
mahkamah internasional atau pengadilan internasional, ya. Pak izin, Pak. Baik, ya, silakan Mujahid. Pak, Ansor sama Nadi ingin masuk, Pak. Oh ya, sebentar Syukur ya. juga, Pak. Saya lihat. Ansor tadi udah masuk ya? Keluar lagi? Oke. Baik ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang subjek hukum yang kelima ya adalah organisasi pembebasan, ya, organisasi pembebasan. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi pembebasan di sini? Coba silakan baca, Ansor. Kelihatan slide-nya? Lima organisasi pembebasan. Untuk memberikan definisi organisasi pembebasan, Untuk memberikan definisi organisasi pembebasan bangsa di sini sangatlah sulit karena pandangan masyarakat internasional tentang apa yang disebut organisasi pembebasan bangsa sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis. Ya. Oleh karena itu, tidak apabila sampai saat belum terdapat kesamaan pandangan mengenai hal tersebut. Sebab kriteria objektif tentang apa yang disebut organisasi pembebasan ataupun bangsa, jika tolak ukurnya adalah politik, maka jelas tidak akan dapat ditentukan dengan jelas. Oleh karena itu, mungkin sekelompok negara akan mengakui suatu kelompok menjadi organisasi pembebasan atau suatu bangsa, namun negara lain tidak mengakui bahkan menolaknya. Iya. Jadi kita harus merujuk dulu apa yang dimaksud dengan organisasi pembebasan. Jadi organisasi pembebasan ini ya ada dalam suatu negara yang sedang berkonflik, baik itu konflik internal ya, terutama konfliknya eksternal, di mana ada sebuah negara lain, negara luar yang melakukan invasi ke situ ya, melakukan pendudukan ya, okupasi ya ke suatu negara, dan dalam negara tersebut ya kekuatan yang ada di dalam negara yang diokupasi tadi, yang diduduki tadi itu ada sebuah perlawanan ya. Jadi semacam ini ya, kalau di kita dulu Belanda menjajah kita, maka pejuang-pejuang kita ya, tentara-tentara kita ya sekarang TNI itu juga disebut dengan organisasi pembebasan, di mana negara Indonesia ingin membebaskan dirinya ya terhadap penjajahan Belanda. Ya, itu juga yang terjadi sekarang. Kalau yang kita bicara sekarang contohnya adalah PLO ya, Palestine Liberty Organization ya, organisasi pembebasan Palestina. Walaupun itu nanti tergantung dalam persepsi apa memandangnya. Kalau kita pandang Palestina sudah sah menjadi sebuah negara, maka sebenarnya PLO itu ya adalah satu bagian dari negara itu. Ya kalau pihak yang menganggap Palestina belum sah menjadi sebuah negara, maka PLO adalah dikatakan sebagai organisasi pembebasan. Ya, nah terhadap pengertian atau pengakuan terhadap organisasi pembebasan ini seringkali bermasalah. Ya, seringkali bermasalah. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya adalah pengakuan ini sangat politis sifatnya, sangat tergantung kepentingan ya, kepentingan masing-masing negara, dan ini sangat tergantung dengan aliran politiknya ya, aliran politiknya ya, atau ideologinya ya.
katakanlah misalnya Palestina, tentu kalau Palestina sini negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mendukung Palestina, ya. Adapun sebaliknya negara-negara yang mayoritas agamanya bukan agama Islam tentu nanti tidak mendukung, ya, tidak mendukung negara Palestina. Makanya untuk menentukan status, ya, sah atau tidaknya organisasi pembebasan ini sangat tergantung dari, ya, kepentingan negara masing-masing. Jadi pertimbangannya sangat politis. Nah, gitu ya. Oleh karena itu tidak heran dikatakan di sini, ya, apabila sampai saat ini belum terdapat kesamaan pandangan mengenai hal tersebut, ya. Sebab kriteria objektif tentang apa yang dimaksud organisasi pembebasan ataupun bangsa, jika tolok ukurnya adalah politik, maka jelas tidak akan dapat ditentukan dengan jelas, ya. Jadi tidak jelas ukurannya. Oleh karena itu, mungkin sekelompok negara akan mengakui, ya, organisasi pembebasan tersebut, sedangkan negara lain tidak mengakuinya, bahkan menolaknya, ya, seperti itu. Ya, jadi memang dalam perkembangan hubungan internasional, ya, kita lihat dari contoh-contoh yang ada sekarang memang tidak bisa lepas juga dari kepentingan politik, ya, tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tentang organisasi pembebasan sebelum kita masuk ke pihak Belligerent sebagai subjek hukum internasional yang ke-6. Pak, izin Pak, Nada mau masuk itu Pak. Sudah saya admit tadi kok. Belum bisa kata dia Pak. Iya, oh. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Tapi masuk dia. Oke, sambil menunggu kita masuk ke yang ke-6, ya, subjek hukum internasional yang ke-6. Beligeransi atau pihak beligeransi atau kaum beligeransi. Apa yang dimaksud dengan pihak beligeransi? Ya, silakan dibaca. Slide-nya si Penny, silakan Penny Perere. 6. Beligeransi. Kaum beligeransi adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam tetapi juga luar, dalam pengertian bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri. Terhadap kelompok ini harus diberlakukan hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak mengaturnya sama sekali, kecuali hanya melarang negara lain untuk melakukan intervensi tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Iya. Jadi tentang pihak beligeransi ini, ya, hampir sama tadi dengan organisasi pembebasan, ya, adanya ketika suatu negara itu dalam keadaan konflik. Kalau pihak beligeransi ini dia lebih kepada konflik internal, ya, dalam satu negara. Misalnya antara pemerintah pusat dengan salah satu kekuatan yang ada di wilayah negara tersebut yang ingin misalnya memisahkan diri, ya. Banyak faktor yang menyebabkan itu, bisa karena ketidakadilan ekonomi atau suatu ketidakadilan dalam perlakuan terhadap etnis tertentu, ya, dalam satu negara, banyak, ya, banyak faktor. Namun adanya pihak beligeransi ini, ya, diakibatkan karena adanya konflik dalam satu negara, ya. Jadi di sini katakan bahwa kaum beligeransi adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, ya, tidak seperti kaum pemberontak yang levelnya di bawahnya. Karena kalau kita mau bagi, ya, level dari kaum pemberontak itu, ya, nanti ada pihak-pihak pemberontak ini yang levelnya itu di bawah dari beligeransi. Nah, ciri yang menandakan suatu pemberontak dapat dikatakan sebagai pihak beligeransi
Yang pertama dikatakan tadi bahwa tingkatan itu lebih kuat dan mapan, ya, baik secara politik, ya, artinya dia sudah punya hubungan dengan luar negeri, ya, didukung oleh beberapa negara di luar, ya, kemudian ada mungkin organisasi internasional yang mendukungnya juga, ya, mapan juga dalam arti organisasi, ya, sudah ada pemimpin di atasnya, lalu ada jenjang ke bawahnya sampai ke level katakanlah misalnya gubernur, ya, dari mulai presiden, ada presidennya, ada menterinya, ya, ada gubernurnya, ya, dan juga dari segi militer. Militer di sini juga dia sudah kuat, sudah mapan, ya, sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri, ya. Nah, kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya ke dalam saja, tidak hanya di dalam negeri itu saja, tapi juga sudah ditampakkan ke luar negeri, sudah eksis dia, ya, sudah diakui oleh luar negeri, ya, orang sudah mengenalnya, ya, mendengar katanya saja, mendengar kelompok saja orang tahu, oh itu kelompok pemberontak yang ada di suatu negara, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dalam pengertian, ya, bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional atas keberadaannya sendiri, ya, atas keberadaan dirinya, ya, itu. Terhadap kelompok ini harus diberlakukan hukum nasional. Jadi kelompok ini artinya bukan langsung hukum internasional yang berlaku, dia tetap hukum nasional, ya, dari negara yang bersangkutan, ya, tetapi hukum internasional itu hanya mengatur, ya, bahwa negara luar tidak boleh intervensi, ya, tidak boleh campur tangan terhadap urusan dalam negeri sebuah negara. Jadi katakanlah misalnya pihak pemerintah, pihak beligeransi, masalahnya kan dengan pemerintah pusat. Jadi negara luar itu, negara asing tidak boleh intervensi. Jadi biar masalah itu diselesaikan di antara mereka, ya. Jadi hukum internasional hanya mengatur bahwa negara luar atau negara lain tidak boleh melakukan intervensi tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Kecuali negara itu sudah setuju, oke silakan kamu masuk, ya. Nah, biasanya kalau udah masuk ini memang kepentingan politiknya sangat kuat, pengaruh politiknya sangat kuat, ya, imbas politiknya sangat kuat, ya. Bisa jadi kaum pemberontak itu makin kuat, ya, gitu, karena ada pengakuan dari negara luar. Ya. Jadi waktu kita ini tinggal 10 menit lagi, ya. Baik, sampai sini mau tanyakan, ini kita bahas dulu, ya, syarat-syarat. Syarat-syarat di mana, ya, pihak beligeransi dapat dikatakan sebuah pihak beligeransi, ya. Silakan dibaca slide-nya. Si Ansor lagi, Ansor, coba. Atau Mujahid, Ansor udah tadi. Mujahid, silakan. Kira-kira selesai, Pak. Ini slide-nya. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai kaum beligeransi, yaitu kaum pemberontak itu harus terorganisasi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas. 2. Kaum pemberontak harus menggunakan tanda kenal atau uniform yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya. 4. Kaum pemberontak harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayahnya yang didudukinya. Terakhir, perang yang terjadi seolah dua negara yang berdaulat. Iya. Jadi inilah 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu kelompok itu dapat dikatakan sebagai kaum beligeransi. Sudah kita baca tadi, ya, sudah kita tahu. Kira-kira kalau misalnya dari kelima syarat ini, unsur ini, ya, sudah terpenuhi belum? Ya, katakanlah misalnya kalau kita katakan dulu ada GAM atau ada sekarang OPM, apakah termasuk dikategorikan pihak beligeransi? Siapa bisa menjawab? Silakan. Pak, saya Ya. boleh mencoba nih, Pak. Kalau Ya, salah apa, silakan. Pak? Ya, nggak apa-apa. Namanya kita perkuliahan, nanti saya luruskan kalau salah, ya. Silakan.
Kalau dari kelima unsur yang kita sama-sama baca ini Pak, kemungkinan besar OPM belum dikatakan sebagai kaum belegerensi. Kenapa?